Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin, NIM 2130603256. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika yang berjudul distribusi sapling. Nah, tanpa menunda waktu lagi, marilah kita simak dengan seksama materi distribusi sapling tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu populasi dan sampel itu. Populasi sendiri adalah kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian, sedangkan sampel adalah bagian kecil dari populasi yang akan kita teliti. Adapun pengertian dari distribusi sampling. Distribusi sampling sendiri adalah sebuah probabilitas distribusi yang kita dapat dari ukuran suatu sampel. Nah, distribusi sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama, distribusi rata-rata. Yang kedua, distribusi proporsi. Yang ketiga, selisih rata-rata. Dan yang keempat adalah selisih proporsi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah distribusi rata-rata. Sebelumnya, apa sih distribusi rata-rata itu? Distribusi rata-rata sendiri adalah sebuah probabilitas distribusi yang didapat dari besaran rata-rata itu suatu sampel. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang akan terbentuk adalah N besar pangkat N kecil. Nah, sedangkan jika pengembalian sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang didapat terbentuk adalah N besar Cn kecil sama dengan N besar faktorial per N kecil faktorial dalam kurung N besar dikurang N kecil tutup kurung faktorial. Nah, jadi di dalam distribusi sampling rata-rata terbagi menjadi 2, yaitu dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Nah, sebelum itu terdapat definisi N kecil itu adalah sampel, sedangkan N besar itu adalah populasi. Jika N kecil per N besar atau sampel per populasi hasilnya lebih kecil dari 5%, maka menggunakan rumus rata-rata adalah mu X bar sama dengan mu. Begitu juga jika hasil sampel per populasi hasilnya lebih besar dari 5%, juga menggunakan rumus mu X bar sama dengan mu. Nah, untuk mencari standar deviasinya, rumusnya adalah sigma X bar sama dengan sigma per akar N kecil atau sampel. Rumus kedua-duanya sama saja, hanya saja jika sampel per populasi hasilnya lebih besar dari 5% itu tinggal ditambahkan faktor koreksi. Rumus faktor koreksi adalah akar N besar dikurang N kecil per N besar min 1. Lalu untuk mencari nilai bakunya, rumusnya menggunakan rumus yang sama dengan pengembalian ataupun tanpa pengembalian. Rumusnya yaitu Z sama dengan X bar dikurang mu X bar sama dengan sigma X bar. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi distribusi rata-rata, marilah kita simak soal berikut ini. Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umumnya berdistribusi hampir normal dengan rata-rata 400 jam dan simpangan baku 20 jam. Hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu akan mempunyai rata-rata umur kurang dari 388 jam. Nah, di sini kita tulis dulu terlebih dahulu diketahuinya. Di sini diketahui mu atau rata-ratanya sama dengan 400, sedangkan sigma atau simpangan bakunya 20, N kecil atau sampelnya sama dengan 16, dan X bar sama dengan 388. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, kita menentukan rata-rata. Rumus rata-rata sendiri adalah mu X bar sama dengan mu. Nah, disoalkan sudah diketahui kalau mu-nya adalah 400. Jadi tinggal kita masukkan saja mu sama dengan 400. Lalu yang kedua adalah menentukan simpangan baku. Rumusnya adalah sigma X bar sama dengan sigma per akar N kecil atau sampel. Nah, tadi kan sudah diketahui di soal kalau sigmanya itu 20, sedangkan sampelnya itu tuh 16. Jadi 20 per akar 16. Kan akar 16 itu sama dengan 4. Jadi 20 per 4 sama dengan hasilnya 5. Yang ketiga, menentukan nilai baku. Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma X bar.
Nah, langsung dimasukkan X barnya 388, mu-nya 400, kemudian hasil dari simpangan bakunya adalah 5. Jadi hasilnya min 12/5. Kita hasilkan lagi, jumlahnya menjadi min 2,4. Nah, untuk menentukan nilai peluang Z bisa disebut dengan batas di bidang min 2,4. Nah, dapat 0,5 itu karena satu interval itu adalah 1. Jadi kalau setengah dapatnya 0,5. Nah, min 2,4 kita lihat di tabel. Kan di dalam tabel ini tidak ada yang positif. Jadi kita samakan saja dengan yang positif. Nah, kita ambil di kolom pertama bagian paling bawah yang hasilnya sebelah kiri yang hasilnya 0,4918 kita masukkan, jadi hasilnya 0,0082. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kemudian kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.